Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih, ternyata harga kurs dolar itu bisa kita prediksi dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. Salah satunya menggunakan cara regresi linier. Kenapa sih kok bisa pakai cara regresi linier? Kalau kalian kepo, simak terus videonya ya. Halo, saya Ilham. Pada intinya, pengertian regresi linear yaitu untuk mencari hubungan antara dua peubah, yaitu peubah bebas dan tak bebas, di mana persamaannya yaitu YI sama dengan A plus B dikali XI. Hai, saya Hasbi. Setelah kita mengetahui apa itu regresi linier, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel regresi. Di mana tabel regresi ini mencakup apa itu peubah bebas yaitu X dan peubah tak bebas yaitu Y. Di mana contoh tabelnya seperti ini. Jadi di situ terlihat ada 5 kolom, di mana ada tabel XI, tabel YI, tabel XI dikali YI, tabel XI kuadrat, dan tabel YI kuadrat. Di mana itu dari yang tabel XI dan YI merupakan angka-angka yang kita ketahui atau kita cari dalam tabel data yang sudah kita cari. Di mana di bawahnya itu adalah sigma. Sigma itu adalah total dari kesekian data yang kita dapatkan. Lalu yang di paling bawah yaitu X rata-rata dan Y rata-rata. Di mana kolom ketiga itu XI kali YI, jadi data X dikali data Y. Habis itu ada XI kuadrat dan YI kuadrat. Nah, di mana keempat kolom tersebut dari XI sampai XI kuadrat itu adalah kolom yang diperuntukkan untuk mencari AB. Lalu kolom YI kuadrat itu kolom hanya untuk menghitung koefisien korelasi. Halo, saya Azriel. Setelah kita mendapatkan tabel regresi linearnya, kita akan mencari persamaannya terlebih dahulu. Berikut adalah persamaannya. Di sini adalah rumus dari regresi linear. Kita pertama mencari persamaannya terlebih dahulu. Y total sama dengan A ditambah BX, di mana A itu adalah intercept dan B itu adalah slope. Kemudian rumus A dan B-nya kita dapat dari sini, yaitu Y rata-rata sama dengan A ditambah B kali X rata-rata. Kemudian kita mencari B-nya terlebih dahulu. B sama dengan N sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma X kuadrat I dikurangi dalam kurung sigma dikali XI kuadrat. Setelah kita mendapatkan hasil dari B, kita mencari A-nya, di mana rumus itu adalah Y rata-rata dikurangi B hasil yang tadi dikali X rata-rata. Setelah kita mendapatkan hasil dari B dan A-nya, kita masukin ke dalam rumus ini persamaannya. Persamaan regresi linear yang dimana Y total sama dengan nilai A ditambah nilai B X. Ini adalah rumus dari regresi linear dan persamaannya. Halo, nama saya Faris. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi berumus dengan sigma XI dikali YI dikurang dengan N dikali dengan X rata-rata dengan Y rata-rata dibagi dengan akar sigma XI kuadrat dikurang dengan N dikali X rata-rata dikuadratkan. Kemudian juga dikali dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang dengan N dikali dengan Y rata-rata dikuadratkan. Nah, koefisien determinan disebut dengan simbol ini, yaitu kemampuan dari peubah X untuk menjelaskan peubah Y. Apabila koefisien determinan mendekati 1, artinya good atau kuat. Namun sebaliknya, apabila koefisien determinan ini mendekati 0, artinya lemah atau bad.
Setelah semua data yang telah didapatkan, terbentuklah grafik regresi. Di mana grafik regresi itu terdiri dari sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu kita pakai di intercept, yaitu A. Terus kita dapat grafik regresi dari tabel regresi juga yang telah dihitung pada data sebelumnya. Di mana di di grafik Y terdapat error. Terus juga kita dapat menentukan slope dari tarikan garis yang telah kita dapatkan pada data sebelumnya. Di materi dari regresi linier, berikut adalah desain soal atau contoh soal yang bisa kita buat untuk materi regresi linier. Dengan kelompok kami mengambil data tentang kurs jual dan kurs beli dari dolar. Berikut adalah tabel data dari kurs jual dan kurs beli dolar. Nah, ini adalah desain soal yang kami buat, yang dimana data di samping adalah nilai antara kurs beli dengan kurs jual dolar yang diperoleh 20 tahun terakhir. Di mana pertanyaannya yaitu tentukan persamaan garis regresinya, lalu prediksi nilai kurs dolar untuk 5 dan 10 tahun ke depan. Berapa taksiran nilai kurs jual beli yang akan diperoleh, lalu dihitung koefisien korelasinya. Jawab. Yang pertama, sebelum kita menentukan persamaannya, tentu saja kita harus membuat tabel regresinya. Seperti yang di materi tadi, tabel regresi itu terdiri dari data kurs jual dan kurs belinya, di mana kurs jual itu sebagai X, atau bisa kita bilang peubah acak, peubah bebas maksud kami, dan kurs beli sebagai peubah tak bebas. Lalu ada XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI kali YI. Di mana di bawah adalah rata-ratanya, sigma itu sama dengan rata-rata dari ke-20 data, lalu ada meannya juga. Kemudian setelah membuat tabel, yang kedua yaitu mencari nilai B dan A, di mana yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai B. Nilai B dicari dengan rumus sebagai berikut, dengan hasil 0,663322. Setelah mencari dan mendapatkan nilai B, kita masukkan ke rumus mencari nilai A, di mana A sama dengan Y rata-rata dikurang dengan B dikali dengan X rata-rata. Yang didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 4024.6657668831. Setelah berhasil mendapatkan A dan B, kita bisa mendapatkan persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, yaitu sebesar 4044,6657668831 ditambah 0,663322X. Kemudian kita plotkan ke dalam grafik regresi, yakni sebagai berikut. Lalu setelah kita mendapatkan grafik, kita juga ditanya nih mengenai prediksi. Apa sih yang terjadi nanti 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan, berapa taksiran kira-kira harga dolar kursnya? Yaitu untuk 5 tahun ke depan kita masukkan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Seperti bersamaan tadi, namun X-nya diganti 5 menjadi tahunnya. Jadi didapatkan hasil 4028,98237631. Begitu juga yang 10 tahun dengan rumusnya sama, namun X-nya diganti dengan 10. Sehingga kita mendapatkan hasil
4031,2989868831. Lalu, untuk mencari koefisien korelasi, kita dapat dengan rumus sebagai berikut dan dapatkan hasil yaitu sebesar 0,838474, di mana hasil tersebut mendekati 1, yang artinya nilai koefisien determinan adalah kuat. Sekian dan terima kasih. Nah, gimana? Udah pada ngerti kan? Itu saja video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel. Bye-bye.